Tahukah kamu? Manusia memiliki banyak memori yang disimpan di dalam otak mereka. Layaknya gedung-gedung tinggi yang ada di tengah kota besar. Begitu banyak dan bertumpuk. Namun indah bukan? Memori merupakan suatu sistem aktif yang memungkinkan untuk menyimpan berbagai informasi dari waktu ke waktu, yaitu menyimpan semua pengalaman yang Anda lalui selama ini. Seperti kenangan indah yang sangat berkesan, tentu tidak pernah terlupakan dan terus Anda ingat hingga saat ini. Lalu, bagaimana kita bisa mengingat? Pengalaman yang dilalui akan dilakukan pengkodean oleh otak, mengubah informasi menjadi simbol, kemudian akan disimpan dan menjadi suatu memori di dalam otak. Kemudian akan terjadi proses retrieval, yaitu mengingat kembali apa yang telah dialami sebelumnya. Retrieval terjadi karena 4 proses, yaitu recall, menghasilkan kembali informasi dalam bentuk petunjuk. Selanjutnya, rekognisi terjadi, di mana informasi dikenali seperti suatu jejak ingatan. Ingatan tersebut menghasilkan relearning, yang kemudian terjadi redintegrasi. Proses mengingat suatu cerita yang sangat kompleks dan juga panjang yang pernah dialami. Tahukah kamu? Memori memiliki 3 jenis. Sensory memory, yaitu suatu memori yang diterima dari panca indera dan disimpan dalam waktu singkat. Kedua, short-term memory. Ingatan ini disimpan secara sementara untuk informasi yang sedang digunakan. Informasi dalam short-term memory dapat berupa angka dan juga huruf hingga kata. Ketiga, long-term memory, yaitu ingatan yang disimpan dalam jangka yang panjang. Apakah itu? Seperti kita menyimpan dokumen di tempat yang aman? Tentu akan tersimpan dengan baik, iya. Begitupun memori jangka panjang, pengalaman yang sangat berkesan, akan tersimpan dalam kapasitas yang tidak terbatas. Ingatan ini relatif tersimpan secara permanen di dalam otak. Bagian otak yang bekerja dalam ingatan jangka panjang adalah lobus parietal. Long-term memory tentu menjadi hal yang menarik dari manusia karena menyangkut kekhasan ingatan. Lalu, dalam memori terdapat istilah remembering, yaitu secara sadar menghidupkan kembali peristiwa yang telah terjadi. Baik itu, peristiwa yang sangat menyedihkan ditinggalkan seseorang yang kita cintai, ataupun pengalaman-pengalaman yang sangat bervariasi ketika kita kecil. Hal ini terjadi karena rekoleksi menimbulkan kembali ingatan suatu peristiwa, ataupun karena rekognisi mengingat kembali ketika menjumpai hal yang sama dengan ingatan lampau, atau karena mempelajari suatu hal yang pernah dipelajari pada masa sebelumnya. Bisa juga terjadi karena pembaruan ingatan. Hal ini timbul karena merangsang ingatan sebelumnya, hingga karena proses recall terjadi, di mana seseorang memanggil kembali ingatan dengan mengingat suatu hal, sama sekali terlepas dari hal lain di masa lalu. Namun, pernahkah terlintas dalam benakmu, mengapa kamu dapat mengalami lupa? Bahkan dalam waktu yang sangat singkat kamu tidak dapat mengingat itu. Seperti buku catatan yang sudah kamu buat, tiba-tiba lari begitu saja tanpa sebab. Lalu, sebetulnya apa penyebab seseorang mengalami lupa? Hingga kesulitan dalam mengingat pengalaman yang pernah dia lalui. Seperti kamu menjadi seorang Superman dan mencari seseorang di antara gedung tinggi. Begitu sulit bukan? Hahaha. Hal ini terjadi karena memori yang kamu simpan sudah terlalu lama tidak terpakai, sehingga terlalu sulit untuk kamu menggapainya. Atau terjadi karena rekonstruksi ingatan yang muncul dalam bentuk yang tidak tepat, hingga seseorang menjadi lupa karena sengaja melupakan ingatan yang mereka miliki, karena menimbulkan dampak yang negatif. Ingatan membentuk kepribadian seseorang. Faktanya, memori ini berkaitan dengan karakter dan sikap kamu. Ingatan yang dimiliki akan menentukan bagaimana kamu bersikap dan merespons suatu hal. Seperti contohnya,
adalah ketika kamu dihadapkan beberapa pilihan. Sebagian besar pilihan yang kamu tentukan dipengaruhi oleh kenangan masa lalu. Jadi, ingatan merupakan salah satu faktor penentu dalam proses pengambilan keputusan. Bagaimana? Apakah kamu sudah sadar akan hal ini? Jangan pernah lupakan kenangan masa lalu ya. Ini sangat berharga. Ingatan yang dipenuhi dengan memori masa kecil hingga saat ini tentu akan membentuk jati diri kamu secara perlahan-lahan. Hal ini terjadi karena seseorang akan terus belajar dari semua hal yang telah dia lalui di masa lalu, tentu menjadi sangat berarti bagi setiap orang. Hipokampus merupakan satu hal yang ada di dalam otak manusia. Hipokampus ini merupakan gudang dari segala ingatan, bagian otak yang mengatur, menyimpan, dan mengeluarkan ingatan ketika dibutuhkan. Karena kedua sisi otak bentuknya sama persis, hipokampus berada di kedua belahan otak. Tahukah kamu? Ingatan bisa dilatih. Suatu ingatan, jika tidak dilatih, maka akan menurun dalam kemampuan seseorang untuk mengingat. Cara melatih ingatan sama saja seperti kamu mengasah otak kamu, seperti menghafal, berhitung, ataupun belajar suatu hal. Bahkan, melatih otak kamu sama saja seperti kamu berolahraga tinju. Harus dibutuhkan fokus yang tinggi dan juga konsisten dalam proses melatihnya. Hal ini akan membuat otak kamu terus bekerja, sehingga memori dalam otak kamu terus terjaga. Pernahkah kamu mencium minuman dan kamu teringat seseorang? Hal ini terjadi karena ingatan bisa kembali dengan kamu mencium aroma. Seperti ketika kamu mencium bau rendang, maka kamu akan rindu nuansa Idul Fitri, karena di dalam ingatan kamu rendang selalu hadir di hari raya. Jangan pernah percaya dengan adegan amnesia di film. Faktanya, amnesia yang menyebabkan seseorang kehilangan semua ingatan masa lalu, bahkan lupa dengan identitasnya sendiri, sangat jarang terjadi. Kecuali jika kamu sudah semakin tua, ingatan kamu akan menurun. Bayangkan saja jika kamu tiba-tiba mengalami lupa. Apakah kamu menyebut diri kamu amnesia? Tentu tidak. Mungkin saja hal ini terjadi karena ingatan kamu disimpan dalam ingatan jangka pendek, sehingga tidak bisa diingat dalam waktu yang lama. Tidak semua hal yang kamu lewati bisa kamu ingat secara detail dengan utuh di otak. Otak hanya mampu menyimpan 7 memori dalam waktu 20 hingga 30 detik. Jadi wajar saja kalau kamu sedikit lupa ya. Begitulah keberagaman informasi tentang memori dalam video ini. Semoga memberi manfaat bagi kamu semua. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share.